Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Alifah akan menjelaskan mengenai tugas keempat, analisis desain dan sistem informasi. Di sini saya mengambil contoh kasus mobile banking, di mana saya membuat use case diagram, use case skenario, dan juga kelas diagramnya. Yang pertama, use case diagram. Di sini saya membuat dua aktor, yaitu user dan juga sistem. Di sini terlihat ada 6 use case. Yang pertama adalah login, yang kedua transfer, ketiga pembayaran, keempat pembelian, kelima informasi, keenam logout. Di sini user dan juga sistem sama-sama terhubung dengan keenam use case ini secara asosiasi. Kemudian pada menu kelima yaitu informasi terdapat beberapa submenu yang akan ditampilkan setelah user menjelajahi menu informasi. Yang pertama ada bukti transaksi, kedua ada saldo, ketiga ada ubah password, keempat ada ubah PIN. Selanjutnya ada use case skenario. Yang pertama adalah use case login. Deskripsinya adalah use case ini menggambarkan proses login user, di mana ada dua aktor yaitu user dan juga sistem. Preconditionnya user ingin melakukan login untuk masuk pada aplikasi mobile banking. Postconditionnya user telah melakukan login. Skenario utama, yang pertama user memasukkan username dan juga password. Kedua, user menekan tombol login. Ketiga, sistem memverifikasi username dan password. Keempat, login berhasil, sistem menampilkan halaman utama mobile banking. Skenario alternatifnya, jika tampilan notif login gagal, user akan dibawa kembali ke langkah awal. Kedua, ada use case transfer, di mana deskripsinya use case ini menggambarkan proses user memilih layanan mobile banking, yaitu transfer. Ada dua aktor, yaitu user dan juga sistem, di mana preconditionnya user ingin menggunakan menu transfer, postconditionnya user telah melakukan transfer ke akun lain. Skenario utamanya, 1. User memilih menu transfer, 2. User menentukan pilihan transfernya ke rekening antar bank atau ke rekening bank yang berbeda. Ketiga, sistem menampilkan halaman yang berisi rekening tujuan. Keempat, user memilih nama bank, kemudian user menginputkan nomor rekening tujuan dan mengisi jumlah uang yang akan ditransfer. Kelima, user menekan pilihan lanjut. Keenam, sistem menampilkan halaman konfirmasi pembayaran. Ketujuh, user mengkonfirmasi pembayarannya. Kemudian, sistem akan menampilkan halaman PIN, di mana user di sini akan mengisi PIN-nya. Kemudian, sistem menampilkan halaman bukti transaksi transfer. Terakhir, user mengunduh buktinya dan keluar dari aplikasi. Namun, jika user masih ingin melakukan aktivitas lain, maka user hanya perlu mengunduh bukti transfer dan melakukan aktivitas lain di dalam aplikasi. Ketiga, ada use case transaksi pembayaran. Deskripsinya use case ini menggambarkan proses user dalam memilih layanan transaksi pembayaran. Aktornya masih sama, yaitu user dan juga sistem, di mana preconditionnya user ingin menggunakan menu pembayaran, postconditionnya user telah melakukan pembayaran ke akun lain. Skenario utamanya, 1. User memilih menu pembayaran. 2. Sistem akan menampilkan halaman yang berisi menu pembayaran baru dan riwayat pembayaran yang pernah dilakukan. Jika user memilih pembayaran baru, maka sistem akan menampilkan halaman yang berisi berbagai jenis pembayaran. Kemudian jika user telah memilih, sistem akan menampilkan halaman yang berisi service provider. Kemudian user memilih service providernya dan memasukkan nomor virtual account. Kemudian user memilih tambah sebagai nomor baru dan memasukkan nominal pembayaran, lalu menekan konfirmasi untuk melanjutkan aktivitas. Kemudian sistem menampilkan halaman konfirmasi pembayaran. Kemudian jika sudah dikonfirmasi oleh user, sistem akan menampilkan halaman MPIN. Kemudian user akan menginputkan PIN akun banknya, dan selanjutnya sistem akan menampilkan halaman bukti transaksi pembayaran. Jika sudah, user akan memilih untuk mengunduh buktinya dan keluar dari aplikasi. Skenario alternatifnya, jika tadi user memilih salah satu transaksi pembayaran yang sudah pernah dilakukan, maka sistem akan menampilkan halaman yang berisi service provider yang sudah otomatis terisi dan juga kolom nomor virtual account. Di sini user akan memasukkan nomor virtual account-nya dan ditambahkan sebagai nomor baru. Kemudian user memasukkan nominal pembayaran dan menekan konfirmasi. Sistem akan menampilkan halaman konfirmasi pembayaran. Selanjutnya user akan mengkonfirmasi pembayaran. Sebelah sistem menampilkan halaman MPIN. Kemudian user menginputkan PIN akun banknya.
Kemudian sistem menampilkan halaman bukti transaksi pembayaran. Lanjutnya ada dua opsi. Jika user sudah selesai melakukan pembayaran dan tidak melakukan aktivitas lain, maka user hanya perlu mengunduh bukti pembayaran dan keluar dari aplikasi. Kemudian, jika user ingin melakukan aktivitas lain di dalam aplikasi, maka user mengunduh bukti pembayaran dan keluar dari aktivitas pembayarannya. Lanjut ada use case pembelian. Deskripsinya use case ini menggambarkan proses user dalam memilih layanan mobile banking yaitu pembelian. Ada dua aktor yaitu user dan juga sistem. Preconditionnya, user ingin menggunakan menu pembelian. Postconditionnya, user telah melakukan pembelian di mobile banking. Skenario utamanya, 1. User memilih menu pembelian. 2. Sistem akan menampilkan halaman pembelian. 3. User memilih jenis pembelian. 4. Sistem menampilkan halaman yang berisi service provider dan atau nomor telepon sesuai jenis pembeliannya. Kemudian user memilih service providernya, kemudian memasukkan nomor telepon dan jumlah nominal. Keenam, user menekan pilihan lanjut. 7. Sistem menampilkan halaman konfirmasi pembayaran. 8. User mengkonfirmasi pembayaran. 9. Sistem menampilkan halaman MPIN. Setelah user menginputkan PIN-nya, sistem menampilkan bukti transaksi pembelian. Terakhir, user mengunduh bukti pembeliannya dan keluar dari aplikasi. Skenario alternatifnya, user dapat hanya mengunduh saja dan keluar dari aktivitas pembelian untuk melakukan aktivitas lain di dalam aplikasi. Lanjut ada use case riwayat transaksi, di mana deskripsinya di sini user melihat riwayat transaksi yang pernah dilakukan. Kemudian ada dua aktor yaitu user dan juga sistem. Preconditionnya, user ingin menggunakan menu pembelian. Postconditionnya, user telah melihat riwayat transaksi. Skenario utamanya di sini user pertama memilih menu informasi. Kedua, sistem menampilkan berbagai submenu, ada bukti transaksi, saldo tabungan, ubah MPIN, dan juga ubah password. Sini user hanya perlu memilih bukti transaksi, kemudian sistem akan menampilkan riwayat transaksinya user. Skenario alternatifnya, jika user ingin memfilter riwayat transaksi menurut tanggal, maka sistem akan menampilkan halaman menurut tanggal transaksi. Lanjut ada use case informasi jumlah tabungan. Deskripsinya di sini user memilih layanan tersebut untuk melihat jumlah tabungan diri sendiri. Deskripsinya di sini user memilih layanan mobile banking yaitu informasi jumlah tabungan nasabah. Aktornya masih sama yaitu user dan juga sistem. Preconditionnya user ingin melihat jumlah tabungan. Postconditionnya user telah melihat jumlah tabungan. Skenario utamanya user memilih menu informasi. Kedua, sistem menampilkan berbagai submenu. Yang ketiga, user memilih submenunya yaitu informasi tabungan. Keempat, sistem menampilkan jumlah tabungan. Lanjut ada use case ubah MPIN. Deskripsinya di sini user mengubah MPIN akun mobile banking. Kemudian ada dua aktor yaitu user dan juga sistem. Preconditionnya user ingin mengubah MPIN, postconditionnya user telah mengubah MPIN-nya. Skenario utama, 1. User memilih menu informasi. Kedua, sistem menampilkan berbagai submenunya. Ketiga, user memilih submenu ubah MPIN. Keempat, sistem menampilkan halaman yang berisi MPIN saat ini, MPIN baru, dan juga konfirmasi MPIN baru. Kelima, user memasukkan MPIN-nya. Keenam, user menekan pilihan simpan. Dan terakhir, sistem akan menampilkan halaman MPIN berhasil dirubah. Dan user akan memilih OK. Skenario alternatifnya, jika MPIN tadi tidak terdiri dari 6 angka, maka user akan dibawa kembali ke langkah awal. Kemudian jika user tidak memasukkan MPIN yang terdiri dari 6 angka, maka user akan kembali ke halaman memasukkan MPIN saat ini dan juga MPIN barunya. Lanjut use case ubah password. Deskripsinya di sini user ingin mengubah password akun mobile banking. Ada dua aktor yaitu user dan juga sistem. Preconditionnya user ingin mengubah password mobile banking. Postconditionnya, user telah mengubah passwordnya. Skenario utama, 1. User memilih menu informasi. Kedua, sistem menampilkan berbagai submenunya. Ketiga, user memilih menu ubah password. Keempat, sistem menampilkan halaman yang berisi password saat ini, password baru, dan juga konfirmasi password baru. Kemudian user memasukkan passwordnya, kemudian user menekan pilihan simpan. Ketujuh, sistem akan menampilkan halaman password telah diubah. Dan terakhir user memilih OK. Skenario alternatifnya, jika password tidak terdiri dari kombinasi huruf dan angka, maka user akan disuruh kembali untuk memasukkan passwordnya. Dan di sini ada use case logout, di mana deskripsinya use case ini menggambarkan proses logout user. Ada dua aktor yaitu user dan juga sistem.
Pre-kondisinya user ingin melakukan logout untuk keluar dari aplikasi mobile banking. Post-kondisinya user telah logout. Di sini skenario utamanya user menekan menu logout di pojok kanan atas aplikasi, dan sistem menampilkan pesan konfirmasinya sebelum aplikasi ditutup. Terakhir, user menekan pilihan keluar. Skenario alternatifnya jika user menekan pilihan batal, mungkin karena ingin melakukan aktivitas lain di dalam aplikasi. Selanjutnya ada kelas diagram. Di sini saya membuat 4 kelas, yaitu ada kelas transaksi, sistem, informasi, dan juga user. Yang pertama ada kelas user. Di sini user memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada username, kemudian ada saldo, password, dan juga MPIN. User juga memiliki beberapa metode. Yang pertama ada input, set pass, set MPIN, dan juga set username. Kemudian yang kedua ada kelas sistem. Di sini sistem memiliki beberapa atribut, yaitu ada login, logout, username, dan password. Username dan password ini diturunkan dari kelas user. Username dan password, adapun metode sistem yaitu show login dan juga show logout. Di sini user dan sistem terhubung menggunakan fungsi komposisi, di mana jika tidak ada sistem maka user juga tidak ada. Dan di sini ada kelas informasi, di mana memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada jumlah saldo, PIN, password, dan juga tanggal transaksi. Kelas informasi juga memiliki beberapa metode, yaitu ada bukti transaksi, saldo, set MPIN, set pass, ubah password, ubah MPIN, dan juga show info, yang akan menampilkan beberapa submenu dari menu informasi. Kemudian di sini ada kelas transaksi yang memiliki beberapa atribut, yaitu service provider, nominal, virtual account, dan juga nama bank. Di sini transaksi juga memiliki beberapa metode. Yang pertama ada set transfer, kemudian set pembayaran, set pembelian, get transfer, get pembayaran, get pembelian, dan juga show transaksi yang akan menampilkan beberapa submenu dari menu transaksi. Dari transaksi dan juga sistem terhubung menggunakan fungsi komposisi. Begitupun dengan informasi yang terhubung dengan sistem dan user menggunakan fungsi komposisi juga. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.